kira cocok. Ambil aja. Ambil aja. Kami nggak punya tempat. Kadinnya seluruh tanah air kita, pemersatu dunia usaha. Gerakan segenap kemampuan kita bagi kejayaan Indonesia. Pengusaha harus berjiwa kesatria. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang pada hari ini memberikan nikmat yang luar biasa. Kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama calon Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid bersama pengurus Kadin Kalimantan Selatan dan anak yatim dan duafa. Hari ini 28 April 2021 atau bertepatan dengan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Mari bersama-sama buka acara ini dengan baca basmalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sedikit bercerita di sini kronologis tentang saya bersama untuk memilih calon ketua umum kami. Kami dari Kadin Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan beberapa provinsi Kalimantan itu sudah keliling, Pak. Sudah keliling, kronologisnya kami diundang oleh saudara India, karena aslinya ada 2 calon yang baik dan sama baiknya, tapi nanti ya siapa yang terbaik gitu. Jadi kami dengan berkeliling terus kami mendengar daripada undangan baik itu Anindya Bakri maupun Arsyad Rashid yang sudah kami jalani dan kami pertimbangkan bersama-sama Kalimantan utamanya, ditambah dengan tadi beberapa pulau di Sumatera dan lain-lain. Kami sepakat karena tidak mungkin kami memilih Kadin ini ke depan hanya sekedar nama. Jadi kami ingin bagaimana Kadin ini ke depan yang lebih baik. Tidak mungkin kami memilih Kadin itu hanya begini saja. Jadi bagaimanapun kami memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Jadi kadang-kadang ada isu yang macam-macam terhadap kami, bahwa kami ada di 2 kaki, ada dan lain-lain. Sebetulnya tidak. Kami hanya diundang, datang di mana posisi diundang, kami hadir. Di sini pun mengundang kami hadir, karena kami ingin memilih yang terbaik. Dan itu akan kita dengar lagi pada kesempatan ini. Caketum Arsyad akan menyampaikan apa yang akan dia sampaikan. Yang ini untuk bergerak seluruh provinsi Indonesia. Karena kami sudah melihat bagaimana program beliau, bagaimana dengan jejak rekam beliau, bagaimana dengan hati beliau yang utamanya. Karena kita tidak ingin membeli kucing dalam karung. Maka dari itulah pada kesempatan yang ini saya meminta beliau untuk berhadir di antara kita semua untuk menyampaikan misi dan visi beliau. Bagaimana Kadin Indonesia ke depan untuk yang lebih cerah dan bagaimana terhadap daerah nantinya. Itu yang paling kontribusi beliau terhadap daerah yang penting. Karena kita selama ini biasaan di dalam acara-acara pemilihan itu hanya pada saat Munas, pada saat ini saja kita diperhatikan. Tanda kutip Pak, ini mohon maaf Pak Arsyad. Jadi kita ingin menyampaikan ini agar semua Kadin seprovinsi Kalimantan Selatan itu baik itu kabupaten, kota maupun provinsi mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kampanye itu lah guys. Ini apa? Anggap saja ya acara berbuka puasa dan menyentuh yang hayati. Yang lainnya insya Allah beres. Saya sendiri dengan Pak Caketum ini, Pak Arsyad, nggak pernah ketemu. Kalau ketemunya mungkin dekat 1 meter itu ya baru sekarang. Tapi kalau membicarakan beliau, kelihatannya seminggu sekali mesti saya bicarakan. Sambil duduk-duduk cerutu dengan bos saya di Jakarta, di kolam renang beliau belakang rumah, menghadap Jalan Gatot Subroto. Di situ ada gedung tinggi, tulisannya IKA, ya kan?
sambil cerutu tanya, Pak, saya belum kenal itu sama bos ini juga. Ya nanti saya perkenalkan. Oh siap. Ya kita ternyata kenal sendiri. Kemudian ada case lagi, 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh yang hari ini dilantik menjadi Menteri Investasi. Ya, Pak Bahlil, ya, yang hari ini dilantik jadi Menteri Investasi. Beliau telepon, Bang, saya nggak mau tahu Pak, Kalimantan Selatan abang bereskan. Saya saja, ya. Saya nggak mengatakan itu mendukung, tapi baca sendirilah. Ya. Karena kalau pejabat publik kita harus netral, tapi ya tidak menyebut tapi baca sendiri. Ya. Jadi Pak Bahlil, oke Pak, ya, siap, laksanakan. Tapi pastikan dulu Bro Bahlil jadi menteri kan ini, insya Allah Pak. Doa juga hari ini Pak Bahlil dilantik jadi Menteri Dagang. Insya Allah nanti ke depan semua ketua kadin biasanya jadi Menteri Dagang. Terutama saya Kalimantan Selatan, ya mudah-mudahan doa kami semua pada Pak Arsad semuanya lancar, dimudahkan urusannya dalam rangka proses kontestasi. Terima kasih juga dari Pak Yatim, dari Bu Afa yang disantuni. Doa mereka yang paling makmur, paling dijabah oleh Allah SWT. Kami ini kadang-kadang doa tapi ya khianat juga, nanti bahaya juga ini ya. Mereka insya Allah tulus ya, insya Allah tulus doanya untuk mendukung Pak Arsad. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan, tak usah panjang-panjang, yang penting simpulannya kan sudah dapat ya. Ini bukan partai politik ya, ini nggak mendukung politik, ini ekonomi nih, nah itu ya. Jadi benar betul, tapi saya nggak pernah ngomong politik di Kalimantan Selatan. Tapi kalau ini ekonomi bukan politik, jadi harus jelas warnanya, jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga mohon izin tidak dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Pak Ketua Kadin Kalsel, Pak Ketua Pak Arsad, karena saya menunggu masyarakat Martapura di sana juga sudah menunggu. Jadi setelah ini saya tak usah mendengarkan program beliau, sudah mendengar Raja Bayakin apa lagi dengar. Langsung ini ya. Jadi saya tidak mendengar lagi. Setelah ini saya mohon izin, saya melanjutkan perjalanan ke Martapura. Bisa di sini bersama-sama. Dan utamanya pada hari ini saya ingin bersilaturahmi dan ingin mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman, saudara-saudara saya, keluarga besar daripada Kadin Kalimantan Selatan. Dan selain itu juga katanya begini, kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi harapan saya setelah Bapak Ibu sekalian mengenal saya, Ibu bisa lebih sayang
bahwa Pak Habibie sayang pada saya dan akhirnya jatuh hati dan mencintai saya dan harapannya untuk memilih saya dan memilih Bapak Ketua kalau sudah mengatakan akan memilih, sekali lagi memperkuat dari pilihannya bahwa terhadap saya pada pemilihan kali Indonesia nanti. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa bersama-sama, namun keadaannya mungkin saya katakan tidak sempurna. Kenapa? Pada hari ini semua kita menggunakan masker. Tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa kita akan hadir di sebuah acara bersilaturahmi, kadang-kadang mukanya kita tidak kenal karena sangat ditutup. Nah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Tapi realita itu realita yang benar, bahwa hari ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 dan belum selesai. Itu yang sedang kita alami sekarang. Dan saya katakan apa yang sedang kita alami adalah suatu peperangan, perang kesehatan. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak kelihatan, dan ini adalah perang yang harus kita menangkan. Itu peperangan pertama. Tapi ada juga peperangan kedua yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu peperangan ekonomi. Kenapa? Karena pandemi, masalah ekonomi kita sekarang roda ekonomi stop. Dan kali ini dua-duanya, perang kesehatan dan ekonomi, dirasai bukan hanya di Indonesia, tetapi oleh seluruh dunia, oleh setiap negara, oleh setiap bangsa. Setiap bangsa sekarang mengalami hal ini, menghadapi hal-hal ini. Ya Allah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa? Cobaan apa yang kita sedang hadapi pada saat ini? Kalau bicara ekonomi, tahun 1998 Indonesia krisis ekonomi pada waktu itu, yang akhirnya terjadi proses yang namanya reformasi, terjadi gejolak politik pada waktu itu. Di Asia juga mengalami keadaan yang sama. Namun di negara lain seperti Amerika dan lain-lain tidak apa-apa. Tapi di 2008 apa yang terjadi adalah ekonomi yang ada di Amerika hancur, Eropa hancur, Indonesia tidak. Tapi kali ini dengan adanya pandemi ini, ekonomi setiap negara di dunia ini berat semuanya. Semuanya menghadapi hal yang sama. Nah, dengan itu berat sekali yang kita hadapi. Maka dalam mengenai hal ini saya katakan bahwa kedepannya kita harus siap. Karena tanpa kita sadari, sebelum pandemi ini mulai, perang ekonomi sebetulnya sudah terjadi. Kita di sini kebanyakan usahawan, pengusaha. Ini sudah terjadi dari dulu. Cuma adanya pandemi tambah parah. Kenapa? Karena secara tidak langsung bangsa kita ini sedang dipecah bahwa ibu sekalian. Tanpa kita sadari. Karena apa? Karena negara kita, bangsa kita ini, terima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekayaan yang sangat besar dan banyak. Populasi kita aja 260 juta, banyak. Itu pun kaya populasinya. Belum lagi sumber daya alam, seperti di Kalimantan Selatan ada pertambangan, pertanian dan lain-lain, kaya sekali. Nah itu kenapa? Karena tanpa kita sadari, dengan teknologi yang ada dan dengan situasi dunia yang ada, beberapa hal terjadi. Pertama, makanan di dunia ini kurang. Negara lain itu punya masalah dengan makanan, sedangkan negara kita alhamdulillah subur. Kita bisa tanami apapun, makanan, pertanian, kita ada makanan. Lalu pertambangan, tanpa kita sadari dengan teknologi yang namanya telepon dipegang oleh bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, TV yang kita tonton dan semuanya, teknologi itu semua itu datang dari pertambangan. Raw materialnya datang dari pertambangan. Nah, hal-hal ini
yang ingin dimiliki oleh yang lain yang tidak dimiliki. Jadi kita harus bersyukur. Nah, sekarang ini perperangan tambah parah karena ada yang begini. Bapak Ibu sekalian, itu dua perang yang sedang dihadapi. Dengan demikian adalah dalam saya merancang memikirkan tentang bagaimana kalian Indonesia bisa berperan teguh ke depan. Saya bagi atas dua. Satu, bagaimana memikirkan keluar dan bagaimana memikirkan ke dalam, yaitu untuk organisasi kalian sendiri. Untuk keluarnya, saya memikirkan begini. Apa yang kita hadapi? Dua perang ini. Satu, kesehatan. Kedua adalah ekonomi. Makanya visi misi saya dimulai dengan mengatakan memulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi. Karena dua itu hal yang sangat penting. Sesuai dengan yang saya katakan dalam visi misi saya tadi adalah bahwa dengan keadaan seperti ini sekarang ini kita memang fokus kesehatan lalu ekonomi bersamaan. Jadi kita harus pulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi. Nah, karena roda ekonomi sekarang hampir stop. Jadi kita bagaimana menjalankannya? Pertama, rasa takut harus dihilangi. Nah, rasa takut itu adalah kalau penyakit banyak, orang semua pada manusiawi pasti takut. Nah, kita harus bikin bahwa semua sehat. Makanya vaksinasi adalah jalan yang pertama dulu, bagaimana pelaksanaannya dijalankan supaya roda ekonomi bisa berjalan gitu. Nah, setelah itu kita pikirkan bagaimana ekonominya. Nah, tadi kita bicara bahwa ekonomi daerah sangatlah penting untuk bagaimana ekonomi nasional bisa lebih maju. Makanya kerjasama antara pengusaha-pengusaha yaitu dalam Kadin sebagai rumah kita bersama itu harus inklusif dan kolaboratif. Di mana kerjasama Kadin Indonesia dengan pemerintah pusat, Kadin provinsi dengan misalnya pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, ini harus selaras, harus sinambung, harus bisa kerjasama. Kenapa? Kita lagi perang ekonomi, perang kesehatan. Kita harus menang. Apa visi misi beliau? Karena kita perlu yang namanya driver itu untuk Kadin itu yang benar-benar jalannya sudah ada arahnya. Kalau jalannya sudah rame-rame ya beda juga. Ya, 5 tahun sekali kita hilang. Tapi apa harapan kita Kadin daerah kepada Caketum? Nah, inilah yang kami pilih. Kami di sini bersama-sama sekali Banten tidak satu dua, kan untuk ini. Sudah 3 suara. 3 suara.